Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di pagi hari ini saya masih berada di kebun kelapa sawit dan kegiatan saya pada hari ini adalah mengontrol kegiatan panen. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas ataupun menjawab satu buah pertanyaan dari sahabat kita, yang mana beliau ini menuliskan satu komentar pada video yang pernah saya upload yang berkaitan dengan pengaruh jarak tanam pada tanaman kelapa sawit. Jadi beliau itu bertanya begini, "Bang, bagaimana solusinya? Saya itu sudah terlanjur menanam tanaman kelapa sawit dengan jarak tanam yang terlalu rapat." Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan dari sahabat kita ini, perlu kita ketahui bersama bahwa salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kita dalam budidaya kelapa sawit adalah penentuan jarak tanam yang tepat. Nah, pertanyaannya adalah, berapa sih jarak tanam yang tepat itu ketika kita menanam tanaman kelapa sawit? Apakah 9 kali 9, 9 kali 8, 8 kali 8, 7 kali 7, dan lain sebagainya? Maka jawabannya adalah kita sesuaikan dengan varietas yang kita tanam. Artinya kita tidak bisa menentukan 9 kali 9, 9 kali 8. Jadi yang benar, yang tepat adalah kita sesuaikan dengan varietas yang kita tanam, karena setiap varietas itu dia memiliki ataupun sudah ditentukan jarak tanamnya, karena ini berkaitan dengan panjang pelepahnya. Oleh karena itu penting bagi kita para petani kelapa sawit, sebelum kita menanam tanaman kelapa sawit, kita lihat dulu apa varietas yang kita tanam, baru bisa kita tentukan jarak tanam berapa yang kita pakai. Kemudian selanjutnya, apa sih pengaruh jarak tanam yang terlalu rapat? Kadangkala para petani kelapa sawit itu ya, ini mohon maaf, kadangkala karena memiliki luas lahan yang terbatas, misalkan 0,5 hektar ataupun 1 hektar, hanya gara-gara ingin mendapatkan hasil yang banyak, sehingga mereka kebanyakan memaksakan untuk menanam tanaman kelapa sawit dengan jumlah yang banyak, melebihi dari batas yang sudah ditentukan. Mereka beranggapan bahwa ketika tanamannya banyak, nanti buah yang dihasilkan pun juga banyak. Maka hal ini adalah salah satu kesalahan yang besar. Oleh karena itu penting bagi kita para petani kelapa sawit, kalau kita memiliki luas lahan yang terbatas, ya jangan sekali-kali kita paksakan. Kita sesuaikan saja jarak tanam yang sudah ditentukan oleh produsen benih kelapa sawit itu sendiri. Jadi jangan sekali-kali kita paksakan hanya gara-gara ingin mendapatkan hasil yang banyak. Kemudian ketika kita paksakan, kita menanam dengan jarak tanam yang terlalu rapat, maka banyak sekali kendala-kendala yang nantinya akan kita hadapi. Oke lah kalau seandainya tanaman kelapa sawit itu kita tanam dengan jarak tanam yang terlalu rapat. Ketika tanamannya dia itu masih kecil, mungkin belum nampak masalah-masalah yang akan kita hadapi ataupun resiko yang kita hadapi. Tetapi ketika tanaman kelapa sawit kita yang kita tanam dengan jarak tanam yang terlalu rapat, ketika tanaman sudah sudah mendekati ataupun memasuki tanaman dewasa dan tua, maka disitulah baru nampak tanaman kelapa sawit itu akan semakin turun produksinya. Ini disebabkan kenapa? Karena ketika tanaman kelapa sawit kita tanam dengan jarak tanam yang terlalu rapat, maka setiap tanaman itu dia tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk tumbuhnya, sehingga setiap tanaman kelapa sawit antara tanaman yang satu dengan yang lainnya, dia akan saling berebut untuk mendapatkan air, sinar matahari, dan unsur hara. Oleh karena itu bisa kita lihat, bisa kita buktikan, ketika kebun kelapa sawit itu ditanam tanaman kelapa sawit dengan jarak tanam yang terlalu rapat, maka ketika tanamannya itu sudah memasuki usia dewasa dan tua, batangnya akan mengecil, pelepahnya akan tegak-tegak, kemudian pelepahnya panjang-panjang, tidak mau membuka, dan tanaman kelapa sawit itu sendiri akan cepat meninggi, dan biasa kita sebut dengan istilah etiolasi. Etiolasi itu adalah tanaman kelapa sawit itu dia cepat meninggi, tingginya tanaman kelapa sawit itu tidak sesuai dengan umur tanamannya. Oleh karena itu penting bagi kita para petani kelapa sawit, sekali lagi, kalau memang kita memiliki lahan yang terbatas, ya sudah, kita sesuaikan saja, kita tanam sesuai dengan jumlah tanaman yang sudah direkomendasikan. Nah,
Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana solusinya ketika kita sudah terlanjur menanam tanaman kelapa sawit dengan jarak tanam yang terlalu rapat? Maka mau tidak mau, kalau dalam istilah budidaya kelapa sawit itu disebut dengan kegiatan thinning out. Thinning out itu adalah kegiatan menjarangkan ataupun penjarangan, di mana nanti tanaman kelapa sawit yang sudah terlanjur kita tanam itu dengan jarak tanam yang terlalu rapat kita jarangkan. Jadi ada tanaman-tanaman yang kita bunuh, yang kita kurangi, sehingga nanti setiap tanaman kelapa sawit itu akan mendapatkan ruang yang cukup untuk pertumbuhannya. Lalu bagaimana mekanisme ataupun cara kita menjarangkan tanaman kelapa sawit yang sudah terlanjur kita tanam dengan jarak tanam yang terlalu rapat? Ya tentu kita sesuaikan dengan kontur tanahnya, disesuaikan pula dengan bagaimana arah barisan, kemudian bagaimana sistem pemancangan dan lain sebagainya. Tentu yang lebih tahu adalah kita sendiri yang punya kebun kelapa sawitnya. Jadi intinya sebagai jawaban dari sahabat kita ini, bagaimana solusinya ketika kita sudah terlanjur menanam tanaman kelapa sawit dengan jarak tanaman yang terlalu rapat? Maka satu-satunya solusi yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal nantinya adalah kita lakukan thinning out ataupun penjarangan. Jadi ada beberapa tanaman yang kita kurangi ataupun kita bunuh, kita matikan supaya tanaman kelapa sawit yang lain mendapatkan ruang yang cukup untuk pertumbuhannya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jawaban ini bisa membantu, dan terima kasih bagi yang sudah menonton dan memberikan dukungan. Salam petani kelapa sawit Indonesia.